Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini akan menampilkan hasil drama kami yang berjudul tentang pengangkatan Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah. Saya di sini Lutfatul Hasanah sebagai Thalha bin Zubair. Saya Khalifah sebagai kaum muslimin. Saya Rizka Aulia sebagai Abu Sufyan dan Aisyah radhiyallahu anhu. Saya Nuratul Aini sebagai Ali bin Abi Thalib. Saya Ilham Dimas Zikrullah sebagai bangsa Arab dan Ibnu Muljam. Selamat menyaksikan drama kami. Ali bin Abi Thalib putra Abu Thalib lahir di Mekah tahun 13 setelah Nabi Muhammad SAW. Bahkan diasuh oleh beliau, maka Ali termasuk orang-orang yang awal masuk Islam. Bisa dikatakan Ali adalah orang yang masuk Islam pertama kali untuk kelompok remaja atau anak-anak. Sifat yang melekat pada diri Ali adalah rendah hati, jujur dan soleh. Setelah dewasa, Ali menikah dengan Fatimah, putri Rasulullah SAW, dan mempunyai 2 putra yang bernama Hasan dan Husin. Ali adalah salah satu orang yang berperan penting dalam menyelamatkan jiwa Rasulullah SAW. Menjelang berakhirnya kepemimpinan Khalifah Utsman bin Affan tersebut, fitnah yang keji di tengah-tengah kaum muslimin di daerah kekuasaan Islam khususnya di Basrah, Mesir dan Kufah. Fitnah yang keji itu dihembuskan oleh orang-orang munafik yang dimotori oleh Abdullah bin Sabah. Tujuan Abdullah bin Sabah ternyata untuk menghasut kaum muslimin untuk mengadakan pemberontakan kepada Khalifah Utsman bin Affan hingga orang kafir berhasil membunuh beliau. Bagaimana jika kita mencari pengganti Utsman bin Affan? Tidak, sebaiknya kita mencari siapa pembunuh Utsman bin Affan. Wahai Ali, aku ingin kau mencari siapa pembunuh Utsman bin Affan. Wahai saudaraku, sebaiknya kita mengisi kepemimpinan terlebih dahulu karena keadaan saat ini masih kacau. Tidak, wahai Ali, aku ingin kau mencari siapa pembunuh Utsman bin Affan. Jika kau bersedia untuk menjadi pemimpin sementara waktu. Baiklah. Setelah sementara waktu pemimpin diganti oleh Abu Sufyan, kaum muslimin berpikir ingin menjadikan Ali sebagai pengganti Khalifah Utsman bin Affan. Hai saudaraku sekalian, bagaimana jika kita mengangkat Ali sebagai pemimpin? Kami setuju. Lalu kaum muslimin pergi kepada Ali dan berkata, Wahai Ali, apakah kau bersedia menjadi pengganti Utsman bin Affan? Maafkan aku, wahai saudaraku, aku tidak bisa menggantikan kepemimpinan Utsman bin Affan. Ali bin Abi Thalib terus menolak, namun kaum muslimin terus mendesak. Lalu bangsa Arab mengetahui bahwa kaum muslimin memilih Ali sebagai pengganti Utsman bin Affan. Bangsa Arab tidak setuju dengan keputusan ini, karena Ali bin Abi Thalib tidak mau mencari pembunuh Utsman bin Affan. Karena hal itu, Thalha bin Zubair pergi kepada Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah, sesungguhnya Ali bin Abi Thalib itu tidak benar dan tidak bijak dalam mengambil keputusan. Mengapa seperti itu, wahai saudaraku? Karena Ali tidak mau mencari siapa pembunuh Utsman bin Affan. Baiklah kalau begitu, mari kita bersama-sama pergi ke Ali. Setelah sampai di tempat tersebut, Sayyidah Aisyah langsung berkata kepada Ali, Lantas karena apa kau tidak mau mencari siapa pembunuh Utsman bin Affan? Bukankah itu lebih baik? Tidak, wahai Sayyidah Aisyah, alangkah baiknya kita mengisi kepemimpinan terlebih dahulu. Keributan pun terjadi antara Siti Aisyah dan Ali, sehingga memicu terjadinya peperangan yang disebut Perang Jamal, perang saudara. Sebelum peperangan itu terjadi, Ali bin Abi Thalib berkata kepada pengikutnya, Wahai saudaraku sekalian, janganlah kamu menyentuh sedikit pun Sayyidah Aisyah, karena Sayyidah Aisyah adalah istri Rasulullah SAW. Baiklah saudaraku. peperangan terjadi antara pasukan Ali dengan Sayyidah Aisyah. Keadaan pun semakin tak terkendali karena peperangan ini. Setelah peperangan Jamal selesai dan berlanjut, kaum muslimin terus mendesak Ali untuk menjadi pemimpin mereka. Hai Ali, di mana jabatan ini karena kau pantas menjadi pemimpin. Baiklah, wahai saudaraku, aku menerima jabatan ini. Ali keluar menuju masjid sambil menenteng sandal dengan menggunakan kain sarung, sorban dari sutra, dan naik ke mimbar. Pembaikotan selesai, Ali bin Abi Thalib pun resmi menjadi khalifah. Ketidakterimaan pun terjadi antara Muawiyah dan para pengikutnya, sehingga memicu perang saudara yang dikenal dengan nama Perang Siffin di tebing sungai Firat, Sam pada Mei sampai Juni 657 Masehi. Di saat kemenangan sudah jelas di pihak Ali bin Abi Thalib, namun pada saat itu salah satu dari golongan Muawiyah langsung mengangkat Al-Quran dengan tujuan dan berkata, Saudara-saudaraku, sudahlah, lebih baik kita berdamai saja dan kembali ke jalan Allah. Baiklah,
pengikut Ali tidak setuju dengan ini semua, sehingga pengikut Ali bin Abi Thalib terpecah menjadi dua golongan, yaitu golongan Bukhat pemberontak dan golongan Syiah pendukung. Walaupun terjadi perang Siffin, Ali bin Abi Thalib tetap menjadi khalifah pengganti Utsman bin Affan, dan pemerintahan Ali bin Abi Thalib membangun kota Kufah. Kota Kufah dibangun untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, yaitu ilmu nahwu, hadis, dan ilmu pengetahuan lainnya. Tatkala pada suatu hari, ternyata ada beberapa pihak yang tidak mau mengakui kekhalifahan Ali bin Abi Thalib dari golongan Khawarij. Aku tidak pernah setuju kau jadi pemimpin. Wahai saudaraku, lantas apakah salahku? Wahai saudaraku, hingga kau tidak menyukai aku menjadi pemimpin. Perbincangan pun terjadi antara Ali bin Abi Thalib dengan Ibnu Muljam, sehingga pada akhirnya Ibnu Muljam dari golongan Khawarij membunuh Ali bin Abi Thalib dan merupakan titik akhir pemerintahan Islam yang dipimpin oleh 4 sahabat utama Rasulullah SAW yang terkenal dengan sebutan Khulafaur Rasyidin.